Halo pemirsa, semangat pagi untuk Anda yang akan menyambut waktu akhir pekan. Kilas Nusantara Pagi hadir dengan 3 berita inspiratif dari penjuru Nusantara yang tentunya bisa menyegarkan wawasan Anda di pagi hari ini. Kita awali kabar dari Pulau Sumatera. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang menyusun konsep masjid ramah anak. Pemkot Padang ingin mewujudkan masjid sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar bagi anak-anak dan menghilangkan paradigma kehadiran anak-anak di tempat ibadah mengganggu kekhusyuan beribadah. Terbang menuju Pulau Kalimantan, tepatnya di kota Banjarmasin. Pemkot setempat akan memberlakukan pelarangan penggunaan kantong plastik di 2 pasar tradisional. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi meningkatnya sampah plastik. Berpindah ke Kalimantan Utara, pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat primata langka yang dilindungi dan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan, yaitu bekantan. Hewan yang senang hidup berkelompok ini bisa ditemukan di kawasan konservasi mangrove dan bekantan KKMB yang memiliki luas 9 hektar. Simak berita selengkapnya berikut ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang menggelar rapat koordinasi tim gugus tugas Kota Layak Anak pada Kamis 25 November. Dalam rapat tersebut membahas konsep menjadikan masjid sebagai tempat ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, Edithia Warman menjelaskan, selama ini kehadiran anak-anak di masjid sering dianggap mengganggu orang beribadah. Dengan program Masjid Ramah Anak diharapkan masjid tidak saja menjadi tempat belajar agama dan beribadah, namun juga bisa sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan lainnya, karena tersedianya fasilitas pendukung seperti internet gratis dan ruang baca. Kita berharap masjid-masjid di Padang ini muncul menjadi model. Nah, dan kolaborasi dengan model-model mungkin di tempat lain juga sudah ada. Kita coba insya Allah praktekkan di Kota Padang. Sudah ada masjid contoh? Sudah ada beberapa. Kayak Masjid Darul Huda dekatnya Wanda. Di situ ada pustaka, ini ada program reguler anak membaca gitu. Menyediakan sarana untuk anak-anak untuk bisa cinta kepada masjid itu. Umpamanya ada memberikan perpustakaan masjid. Kemudian ada namanya, kalau kami di Padang ini ada kopi, ganti kopi morning ya, digantikan kacang padi morning gitu. Supaya anak-anak itu cinta ke masjid itu, makan hanya sekali seminggu kalau Kota Padang. Rapat koordinasi tim gugus tugas Kota Layak Anak dihadiri sekitar 70 peserta yang berasal dari perwakilan masjid yang ada di 11 kecamatan, aparat penegak hukum, siswa sekolah dasar, dan dinas terkait yang ada di Kota Padang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Sesuatu yang bisa menimbulkan timbunan sampah, ini menjadi PR sekaligus. Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menetapkan 2 pasar tradisional yaitu Pasar Pandu dan Pekauman pada 13 Desember 2021 mendatang. Dilakukan uji coba pelarangan penggunaan kantong plastik bagi para pedagang maupun pembeli. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat memberikan sosialisasi terkait program gerakan diet kantong plastik kepada para pedagang pasar tradisional di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin, Kamis 25 November. Gerakan diet kantong plastik merupakan usaha pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengurangi peningkatan sampah plastik. Saat ini kita merambah ke pasar tradisional. Mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita bersama dalam rangka pengurangan sampah-sampah plastik yang ada di Banjarmasin. Setelah sukses dulu Banjarmasin memulai pelarangan kantong plastik di retail modern dan juga di pasar-pasar modern, minimarket. Nah, kita coba untuk ke pasar tradisional. Sudah beberapa kali kami di pasar didatengin sama mereka, terus pedagang pun sudah mensosialisasikan kepada pembeli. Dan sekarang pedagangnya beberapa minggu terakhir mengurangi kantong plastik sekali pakai.
Penerapan pelarangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional nantinya akan diterapkan di 63 pasar tradisional di Kota Banjarmasin setelah melalui beberapa tahapan evaluasi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Salah satu objek wisata di Kalimantan Utara adalah kawasan konservasi mangrove dan bekantan atau KKMB. Kawasan ini letaknya sangat mudah dijangkau, hanya setengah jam perjalanan dari pusat perniagaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selain memiliki panorama indah khas hutan dataran rendah yang didominasi tanaman bakau, tentu saja di kawasan ini pengunjung bisa melihat kehidupan bekantan, hewan langka bernama Latin Nasalis larvatus yang hidup di habitat aslinya. Bekantan adalah jenis primata yang memiliki hidung panjang yang tidak berbulu. Bekantan, yang juga disebut proboscis monkey, adalah hewan endemik yang hidup di hutan bakau atau mangrove di Pulau Kalimantan, termasuk di Sabah dan Sarawak di Malaysia, serta beberapa wilayah di Brunei Darussalam. Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan atau KKMB merupakan hutan bakau yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, memiliki luas 9 hektar, dan bekantan yang terdapat di kawasan ini berjumlah 45 ekor, yang dipimpin oleh 3 ekor pejantan bernama John, Bruno, dan Michael. Selain mencari makan di alam bebas, bekantan ini juga mendapat tambahan makanan dari pengelola KKMB. Setiap hari, 6 tandan pisang dibagikan untuk bekantan di kawasan ini. Dan adalah populasi bekantan yang ada di sini adalah sebanyak 45 ekor dan terdiri dari 3 pejantan tangguh. Yang pertama adalah Michael, Bruno, dan John. Nah, itu masing-masing punya pengikut. Kurang lebih satu pejantan itu sekitar 15 atau 20 ekor. Bekantan itu setiap harinya diberi makan. Selain makan pucuk-pucukan, ada suatu pohon yang namanya pohon perpat. Itu yang ciri khas dari makan bekantan. Tapi di samping itu setiap pagi kita berikan makanan tambahan, yaitu pisang kepok. Dengan pemberian makanan tambahan, bekantan yang hidup di KKMB akan selalu kembali dan tidak pergi dari kerajaan atau habitatnya. Bekantan dewasa bisa mencapai bobot seberat 22 kg. Sikapnya yang bersahabat dan tidak menyerang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke KKMB. Menyaksikan perilaku dan kegiatan bekantan melengkapi sensasi menikmati hutan mangrove di tengah kota. Walaupun saya udah pernah lihat bekantan di kebun binatang, tapi tentunya pasti pengen melihat bekantan di habitat aslinya ya. Sensasinya juga pasti akan beda. Jadi tadi walaupun agak ragu-ragu, khawatir, tapi ternyata bekantan itu cukup jinak dan nggak usil, nggak jahil gitu. Jadi menyenangkan, sensasinya itu luar biasa karena udaranya juga enak ya, pohon-pohonnya bisa besar, jadi rindang dan juga sejuk. Bekantannya juga tadi pas lagi makan, jadi semuanya menyenangkan sekali. Selain menyaksikan bekantan dengan segala aktivitasnya di alam bebas, di kawasan konservasi mangrove dan bekantan ini, para pengunjung juga dapat menyaksikan kehidupan satwa lain, seperti beragam jenis burung laut, monyet ekor panjang, kadal, kepiting, serta aneka hayati yang menjadi ciri khas hutan mangrove. Pengunjung bisa bersantai di jembatan ulin panjang, serta beberapa pos pantau yang disediakan pengelola untuk melihat kehidupan bekantan di habitatnya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Victor Ratu, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, semoga rangkaian berita pagi ini bisa menambah semangat Anda untuk berkegiatan produktif. Apalagi kabar baik dari pemerintah yang menyatakan COVID-19 semakin terkendali. Namun tentunya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan ya. Kilas Nusantara akan kembali siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berita menarik lainnya. Sampai jumpa.